Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Linda Saputri dengan NIM G00108. Jadi saya akan menjelaskan tentang Tractus respiratorius yang superior. Oke, jadi Tractus respiratorius itu dibagi jadi dua, ada superior sama inferior. Yang superior itu dibagi menjadi nasus, laring, sama paring. Oke, kita bahas yang nasus dulu. Jadi nasus itu ada externus. Di externus itu ada apa aja? Ada os nasalis, os maxilla sama os frontal. Terus di sini juga ada cartilago. Cartilagonya itu ada processus lateralis, cartilago septinasi, terus ada cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor, sama cartilago septinasi. Oke, nasus externus itu dia yang terletak di bagian anterior dan tampak dari luar. Terus selanjutnya ada kafumnasi. Kafumnasi ini ada apertura. Apertura itu dibagi jadi dua, ada yang nares sama coana. Yang nares itu apertura nasalis anterior, kalau yang coana itu apertura nasalis posterior. Terus di kafumnasi juga dibagi jadi regio. Ada regio vestibulum nasi, regio respiratoria, sama regio olfaktoria. Terus apertura anterior itu dia yang ngehubungin kafumnasi dengan bagian inferior dari nasus externus dan lingkungan luar. Terus kalau apertura posterior itu atau coana tadi itu yang membuka ke dalam nasofaring. Terus kalau selanjutnya ada septum nasi. Di septum nasi ini dia ada cartilago septinasi, ada vomer, terus ada lamina perpendicularis, os etmoidal, sama spina nasalis os frontal, terus os nasal, crista nasalis os maxilla, sama os palatinum. Terus di dinding lateral itu nanti kafumnasi itu punya 3 lengkungan tulang. Tulang yang bertingkat atau konka, yaitu ada konka nasalis superior, media, sama inferior. Terus konka nasalis itu nanti ngebagi kafumnasi jadi 4 saluran. 4 saluran udara. Ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, media, sama inferior. Oke, muara sinus parietalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral itu yang pertama recessus sphenoethmoidal itu dia bakal bermuara di sinus sphenoidalis. Terus ada meatus nasi superior itu terdapat muara dari selula ethmoidalis posterior. Nanti di meatus nasi media itu terdapat bangunan bula ethmoidal, hiatus similunaris, infundibulum ethmoidal, sama processus uncinatus. Terus ada meatus nasi inferior, itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Selanjutnya ada sinus paranasal. Itu ada sinus dibagi menjadi 4. Ada sinus maxillaris, antrum hickmori, sinus frontal, sinus ethmoidal, sama sphenoidalis. Oke. Untuk vaskularisasinya nanti aliran darahnya itu dia berasal dari arteri carotis interna et externa. Terus nanti cabang dari arteri carotis externa itu dia ada arteri spenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Terus dari cabang arteri carotis interna itu dia nanti ada arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Inervasinya itu ada sensorik penciuman yaitu SFA, nervus olfactorius 1, sensorik umum GSA, itu cabang dari nervus ophthalmicus 6, itu ada nervus ethmoidalis anterior sama nervus ethmoidalis posterior. Oke, lanjut masuk ke paring. Di paring ini dibagi jadi 3, bisa disingkat dengan 0, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Gitu.
Nasofaring itu dia letaknya ada di posterior nasus dan superior dari palatum mole setinggi FC 1 sampai 2. Kalau orofaring dia terletaknya di posterior cavum oris, dia setinggi FC 2 sampai 3. Laryngofaring terletak di posterior laring setinggi FC 3 sampai 5. Kita bahas yang nasofaring dulu. Nasofaring itu fungsinya sebagai respirasi. Terus di sini nasofaring itu terletaknya kan di posterior cavum nasi. Nanti keduanya itu dihubungkan sama sama coana. Terus di sini ada optae atau ostium pharyngeum tubae auditif Estauchi. Ini merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang ngehubungin nasofaring sama kavita timpanica telinga. Terus selanjutnya ada tonsilla pharyngea. Itu terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Terus juga ada torus tubarius, itu peninggian di sebelah posterior dan superior optae. Terus ada torus levatorius, itu peninggian di inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Ada recessus pharyngeus, itu terletak di dorsal torus tubarius gitu. Terus lanjut yang orofaring, fungsinya sebagai proses pencernaan. Orofaring itu terletaknya kan di belakang cavum oris. Terus nanti keduanya dipisahin sama isthmus faucium. Terus di situ ada arcus palatoglossus, itu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Terus ada arcus palatopharyngeus, itu suatu lipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Dia terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Terus ada fossa tonsillaris, dia cekungan antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Terus ada vallicula epiglottica, dia tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Selanjutnya ada laryngoparing. Dia ada fossa piriformis sama aditus larynx. Fossa piriformis itu letaknya di kanan dan kiri dari laryngoparing. Dia fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Aditus larynx dia merupakan pintu masuk menuju laring. Dia terletaknya pada dinding anterior laryngoparing. Terus masuk yang ketiga ada laring. Laring itu merupakan saluran pernafasan. Terus di sini dia tuh merupakan saluran yang fleksibel ya saat proses menelan. Saat istirahat tuh laring terletak setinggi skeletopis FC3 sampai FC6. Terus masuk yang pertama skeletopisnya. Di laring ini nanti banyak cartilago, ada cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, cartilago epiglottis, cartilago arytenoidea, cartilago corniculata, terus ada cuneiformi, terus ada triticea. Terus untuk cavitas larynx itu di sini bangunan penting yang pertama tuh ada plica vestibularis. Dia tuh lipatan membran mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis. Dia membentang antara cartilago thyroidea sama cartilago arytenoidea gitu. Terus ada rima vestibuli. Dia tuh celah yang terletak antara kedua plica vestibularis dextra et sinistra. Terus ada plica vocalis. Dia lipatan yang meliputi ligamentum dari vokal dan musculus vocalis. Dia fungsinya untuk mengontrol produksi suara. Terus ada rima glottidis. Dia tuh celah yang terletak di antara kedua plica vocalis. Yang terakhir ada ventriculus laryngalis. Dia terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Terus di sini tuh ada ruang utama. Jadi ruang utama itu di laring tuh ada ruang supraglottis. Dia tuh merupakan dia dari aditus laring sampai plica vestibularis. Terus ada ruang transglottis, terus ada ruang subglottis.
Terus jaringan lunak di laring atau ligamen di laring itu ada ligamenta et membrana extrinsic. Dia ada membrana tiroidia, ligamentum hypopikloticum, sama ligamentum cricotracheal. Terus ada ligamenta et membrana intrinsic, dia ada membrana quadriangularis sama membrana cricoidea dan conus elasticus. Oke. Fungsi fonasi dan respirasi laring. Jadi di sini bisa dilihat. Nanti selama pernapasan normal, muskul laring itu bakal berelaksasi dan rima glutis itu bakal ngambil posisi sempit kayak yang ada di gambar A ini. Terus nanti selama inspirasi dalam, ligamentum vokal itu diabduksi sama kontraksi dari muskulus cricoaritedoid posterior. Dia membuka rima glotidisnya melebar menjadi seperti bentuk layang-layang gitu. Ini yang gambar Beata Forge respiration gitu. Terus nanti selama dia fonasi itu dia otot-otot arytenoidnya mengaduksi kartilago arytenoid. Pada saat yang sama dengan musculus cricoidea lateral melakukan aduksi sedang. Itu gambar yang C itu, atau itu fonasi gitu kan. Terus kalau selama berbisik, ligamen vokal itu bakal diaduksi kuat sama musculus cricoidenoid lateral. Gitu deh. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.